Bertemu kembali kita dalam pembelajaran sistem informasi akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem dan teknik dokumentasi. Sistem teknik dokumentasi di dalam mempelajari sistem informasi akuntansi adalah merupakan bagian yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Karena ini menyangkut dengan arahan dan petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan bagi seorang pekerja sistem untuk memahami bagaimana kerja dan proses serta urutan-urutan pekerjaan yang ada dalam sistem informasi. Bagian ini akan membicarakan tentang diagram arus data yang biasa kita kenal dengan DAD, kemudian bagan alir atau flowchart, dan di dalam membicarakan flowchart ini terdiri dari flowchart dokumen, ada flowchart sistem, dan flowchart program. Kemudian terakhir akan dibicarakan juga mengenai diagram proses bisnis. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Aziz Bayu Hadi dan Eka Lydia Rizka serta Suci Ramadan. Pelaksanaan pembelajaran ini dilaksanakan pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2002. Nah, mari kita saksikan bersama penyampaian yang akan disampaikan oleh penyaji berikut ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi sistem teknik dokumentasi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua teman saya. Sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Aziz Bayu Hadi, kemudian rekan saya Eka Lydia Rizka dan Suci Ramadan. Baik, sesuai dengan pembahasan yang saya singgung di awal-awal tadi, bahwa kami akan membahas mengenai materi sistem teknik dokumentasi. Maka dari itu akan ada 3 materi besar. Yang pertama mengenai diagram arus data, kemudian bagan alir, kemudian yang terakhir adalah diagram proses bisnis. Dan untuk selanjutnya mengenai diagram arus data akan dijelaskan oleh rekan saya, Suci. Diagram arus data atau data flow diagram menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Diagram ini menggunakan 4 simbol pertama untuk mempresentasikan 4 elemen dasar, yaitu ada sumber dan tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Sumber data atau data source adalah entitas yang menghasilkan atau mengirimkan data yang dimaksudkan ke dalam sistem. Tujuan data atau data destination adalah entitas yang menerima data yang dihasilkan oleh sistem. Arus data atau data flow adalah pergerakan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Dan untuk proses ini adalah mempresentasikan transformasi data. Dan terakhir ada penyimpanan data atau data store adalah tempat data disimpan. Slide selanjutnya ada simbol diagram arus data. Simbol pertama bernama sumber dan tujuan data. Simbol ini berisi orang dan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem yang diwakili oleh kotak persegi. Tujuan data juga disebut sebagai data sinks. Kedua yaitu arus data. Arus data ke dalam atau keluar proses disajikan oleh garis lengkung atau lurus dengan panah. Ketiga ada proses-proses transformasi. Proses yang mentransformasikan data dari input ke output diwakili oleh lingkaran. Lingkaran ini disebut sebagai gelembung atau bubbles. Keempat, penyimpanan data. Penyimpanan data diwakili oleh 2 garis horizontal. Dan terakhir ada pengendalian internal. Pengendalian internal menggunakan simbol segitiga. Pengendalian internal diberi nomor dan tabel yang menjelaskan pengendalian internal. Elemen-elemen diagram arus data dasar. Figur ini menunjukkan bahwa input untuk memproses C adalah arus data B yang datang dari sumber data A. Output proses C adalah arus data E dan arus data E dikirim ke tujuan data J. Proses F menggunakan arus data D dan G sebagai input dan menghasilkan arus data I dan G sebagai output. Arus data G datang dari dan mengembalikan ke penyimpanan data H. Arus data I dikirim ke tujuan K. Slide berikutnya ada diagram arus data dari proses pembayaran pelanggan. Figur ini memberikan judul spesifik untuk setiap proses yang digambarkan dalam figur sebelumnya.
Figur ini akan digunakan untuk menguji 4 elemen dasar diagram arus data secara lebih mendetail. Berikut pembagian pembayaran dan permintaan pelanggan. Diagram ini menunjukkan 2 garis karena permintaan pelanggan L tidak selalu menyertai pembayaran yaitu B. Jika diwakili oleh data yang sama, elemen-elemen yang terpisah dan tujuan keduanya yang berbeda tidak jelas, dan diagram arus data lebih sulit untuk diinterpretasikan. Slide berikutnya ada sub pembagian diagram arus data. Diagram arus data dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat. Karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda, dan berbagai level dapat lebih baik untuk memenuhi permintaan yang berbeda. Level diagram arus data tertinggi disebut sebagai diagram konteks atau konteks diagram, karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Ini menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan sistem input dan output. Dan di sini terdapat contoh diagram konteks untuk pemrosesan penggajian dalam mendokumentasikan prosedur pemrosesan penggajian pada suatu perusahaan. Sistem pemrosesan penggajian menerima data kartu waktu atau time card dari departemen yang berbeda dan data karyawan dari sumber daya manusia. Sistem mengolah data-data ini dan menghasilkan pertama, laporan dan pembayaran pajak untuk badan pemerintah, 2. Cek pembayaran karyawan, 3. Cek penggajian pada akun penggajian di bank, dan terakhir ada informasi penggajian untuk manajemen. Slide selanjutnya 5 aktivitas pengolahan data, yaitu ada pertama, memperbarui file induk karyawan atau penggajian, ada menangani kompensasi karyawan, ketiga, membuat laporan manajemen, keempat, membayar pajak, dan terakhir ada memasukkan entry ke buku besar. Dari 5 aktivitas yang dijelaskan pada slide sebelumnya, kemudian menghasilkan input dan output datanya. Pada aktivitas pertama yaitu memperbarui file penggajian atau karyawan, untuk input data ada formulir karyawan baru dan formulir perubahan karyawan, dan untuk output datanya ada file penggajian atau karyawan yang diperbarui. Pada aktivitas kedua yaitu membayar karyawan, untuk input datanya ada kartu waktu, file penggajian karyawan, dan tabel tarif pajak, sedangkan outputnya ada cek karyawan, registrasi penggajian, file penggajian atau karyawan yang diperbarui, dan voucher pengeluaran kas penggajian. Aktivitas ketiga yaitu mempersiapkan laporan, data inputnya ada file karyawan atau penggajian, dan outputnya ada laporan penggajian. Kemudian aktivitas keempat ada pajak pembayaran untuk data inputnya, berupa file karyawan atau penggajian, kemudian data outputnya ada laporan pajak, pembayaran pajak, voucher pengeluaran kas pajak penggajian, dan ada file karyawan atau penggajian yang diperbarui. Selanjutnya aktivitas terakhir yaitu memperbarui buku besar, untuk data inputnya berupa voucher pengeluaran kas pajak penggajian dan voucher pengeluaran kas penggajian, dan untuk output datanya berupa buku besar yang diperbarui. Selanjutnya bagan alir. Bagan alir atau flowchart adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Pada bagan alir ini mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Selain itu, bagan alir juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Sebagian besar bagan alir digambarkan menggunakan program perangkat lunak antara lain yaitu melalui Visio, Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol bagan alir dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu simbol input atau output, menunjukkan input ke atau output dari sistem. Yang kedua yaitu simbol pemrosesan, menunjukkan pengelolaan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga, simbol penyimpanan, menunjukkan tempat data disimpan. Yang keempat yaitu simbol arus dan lain-lain, menunjukkan arus data, di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelasan untuk bagan alir. Berikut simbol bagan alir secara umum. Yang pertama terdapat bagian simbol input atau output. Pada bagian ini terdapat simbol dokumen.
seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut ataupun pada buku Rumi. Pada simbol dokumen ini menggambarkan dokumen baik berupa laporan elektronik ataupun kertas. Lalu ada simbol bagan salinan dokumen kertas, di mana simbol ini diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas. Kemudian terdapat simbol output elektrik, menggambarkan informasi yang ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. Selanjutnya terdapat simbol entry data elektronik, yang merupakan alat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tabel, ataupun telepon. Lalu ada simbol alat input atau output elektronik yang merupakan entry data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. Selanjutnya, pada simbol bagan alir secara umum terdapat simbol pemrosesan yang terdiri dari simbol pemrosesan komputer, merupakan fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Kemudian ada simbol operasi manual, di mana operasi pemrosesan dilakukan secara manual. Lalu ada simbol penyimpanan yang terdiri dari simbol database, merupakan data yang disimpan secara elektronik dalam database. Kemudian terdapat simbol pita magnetis, data yang disimpan dalam pita magnetis yaitu pita yang merupakan media penyimpanan backup yang populer. Selanjutnya ada simbol pemrosesan komputer, di mana fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer yaitu menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Kemudian simbol operasi manual, merupakan operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Selanjutnya terdapat simbol arus dan lain-lain yang terdiri dari simbol arus dokumen atau pemrosesan, yang mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen baik arus normal ke bawah dan ke kanan. Kemudian ada simbol hubungan komunikasi yang merupakan transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lainnya via garis komunikasi. Selanjutnya terdapat simbol konektor dalam halaman, di mana menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama, penggunaannya menghindari garis yang melintas pada halaman. Lalu ada simbol konektor luar halaman, yang merupakan entry dari, keluar ke, dan halaman lain. Kemudian terdapat simbol terminal yang merupakan awal, akhir, atau titik interupsi dalam proses yang juga digunakan untuk mengindikasikan pihak luar. Lalu ada simbol keputusan yang merupakan langkah pembuatan keputusan. Dan yang terakhir terdapat simbol anotasi atau catatan tambahan yang merupakan tambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan secara klarifikasi. Jenis-jenis bagan alir. Yang pertama yaitu bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart dikembangkan untuk mengilustrasikan arus dokumen dan data antar area pertanggungjawaban dalam organisasi. Pada bagan alir dokumen ini terdapat dua jenis khusus bagan alir. Yang pertama, bagan alir pengendalian internal atau internal control flowchart. Digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Bagan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau efisien sistem. Lalu yang kedua yaitu bagan alir sistem atau sistem flowchart, menggambarkan hubungan antar input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Berikut merupakan contoh bagan alir dokumen. Jadi di sini ada terminal departemen, lalu terdapat simbol dokumen kartu waktu, kemudian terdapat proses manual mempersiapkan cek pembayaran yang dihasilkan dari dokumen arsip tabel pajak yang menghasilkan 5 dokumen multi yang sama, di mana yang hanya ditulis pada dokumen pertama saja. Jika berbeda, maka harus diberikan keterangan satu persatu lalu masuk ke arsip A. Selanjutnya sumber daya manusia pada simbol terminal, lalu beralih ke dokumen data karyawan baru dan perubahan karyawan, kemudian ke proses manual dan ke arsip, lalu ke proses manual, kemudian menghasilkan dokumen manual dan masuk ke B dan B menyambung ke dokumen manual laporan pajak. Lalu proses manual mempersiapkan pembayaran pajak dan voucher pengeluaran pajak, kemudian menghasilkan dokumen 5 lapis dan masuk ke arsip D dan C. Jadi cara membacanya yaitu melihatnya melalui buku Rumi.
Selanjutnya terdapat pedoman dalam mempersiapkan bagan alir. Yang pertama yaitu memahami sistem, lalu mengidentifikasi entitas untuk dibuat bagan alir. Yang ketiga, mengelola bagan alir secara jelas, labeli semua simbol konektor halaman, lalu gambar sketsa kasar dalam bagan alir, dan gambarlah salinan final bagan alir. Pada jenis bagan alir yang kedua yaitu bagan alir program, di mana bagan alir program atau program flowchart dapat menghasilkan urutan proses logis yang dilakukan oleh komputer dalam mengeksekusi program. Bagan alir program menjelaskan logika khusus yang digunakan untuk melakukan proses yang ditunjukkan pada bagan alir sistem. Berikut merupakan contoh bagan alir program, di mana diawali terminal penjualan yang terdapat output elektrik tampilan data penjualan. Dengan catatan tambahan entry data elektronik, masukkan data penjualan, kemudian pemrosesan komputer dengan mengedit data penjualan yang menghasilkan dokumen tanda terima pelanggan dan berhubungan dengan memperbaharui database yang terdapat database piutang, persediaan penjualan dan buku besar, lalu terdapat sistem pemrosesan permintaan yang menghasilkan output data status akun pelanggan, status persediaan, dan analisis penjualan. Selanjutnya, berikut juga merupakan contoh lain pada bagan alir program. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas dalam proses bisnis. Contohnya adalah pada aktivitas siklus pendapatan. Di dalam aktivitas ini terdapat menerima pesanan, mengecek kredit pelanggan, dan bahkan sampai mengonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Dalam mempersiapkan diagram proses bisnis, tentu kita perlu pedoman-pedoman tertentu. Nah, apa saja pedoman-pedoman tersebut? Nah, ada 7 pedoman dalam mempersiapkan diagram proses bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Yang kedua, mengabaikan komponen-komponen tertentu. Dan yang ketiga, memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. Kemudian yang keempat, mengelola bagan alir. Kemudian yang kelima, memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. Dan yang keenam, menggambar sketsa kasar DPD. Kemudian yang terakhir, ketujuh, menggambar salinan final DPD. Berikutnya adalah simbol-simbol dalam diagram proses bisnis. Yang pertama bisa kita lihat di sana ada lingkaran dengan garis luar yang tipis, itu bernama mulai. Mulai atau permulaan proses diwakili oleh lingkaran kecil tadi. Dan yang kedua adalah akhir. Akhir ini dipresentasikan oleh lingkaran kecil bergaris tebal di luar. Dan yang ketiga, aktivitas dalam proses itu diwakili oleh persegi yang sisinya tumpul, atau penjelasan aktivitas ditempatkan dalam persegi. Selanjutnya masih mengenai simbol-simbol yang digunakan dalam proses bisnis. Yang selanjutnya adalah belah ketupat. Nah, belah ketupat ini untuk keputusan yang dibuat selama proses. Nah, untuk penjelasan keputusannya ditempatkan di dalam belah ketupat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah arus. Arus ini ditunjukkan oleh panah. Kemudian selanjutnya adalah informasi anotasi. Informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam DPB. Dan jika dibutuhkan, panah yang tebal digambar dari penjelasan simbol. Selanjutnya adalah contoh dari diagram proses bisnis. Kita bisa lihat di situ ada karyawan baru. Aktivitas yang dilakukannya adalah melengkapi formulir untuk karyawan baru. Kemudian akan diteruskan kepada penggajian jika dia diterima, dan kemudian dari penggajian tersebut akan dipotong untuk hutang-hutang pajak, dan ketika sudah lunas hutang pajaknya maka oleh pemilik akan di-approve untuk penggajiannya. Setelah itu akuntan akan menghapus, memperbarui buku besar dan membatalkan voucher jurnal. Baik, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Selanjutnya akan ada post test untuk teman-teman semua agar lebih bisa memahami
materi sistem teknik dokumentasi. Ya, berikut ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi sistem teknik dokumentasi. Bisa teman-teman lihat di sana.